Classical conditioning atau pengkondisian klasik adalah teori belajar yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang atau hewan dapat belajar menghubungkan dua stimulus sehingga akhirnya menghasilkan respons tertentu. Sederhananya, sesuatu yang awalnya tidak menimbulkan respons dapat menimbulkan respons setelah berulang kali dipasangkan dengan stimulus lain yang memang memunculkan respons tersebut. Sebelum proses conditioning terjadi, ada alasan kenapa Mila terlihat senang mendapatkan pesan dari Reno. Iya, kenapa sih Mil? Oh enggak, presentasi aku buruk banget. Enggak kok, bagus banget. Tadi aku juga lihat kamu ngomongnya lancar. Mia, kamu tadi presentasinya bagus banget. Aku jadi ngerti loh materinya gara-gara kamu. Iya, kamu sebenarnya punya potensi. Kamu jangan fokus sama diri kamu ya. Kamu penting ya Mil? Apa sih kok enggak? Perhatian dan dukungan dari Reno membuat Mila merasa nyaman dan dihargai. Mila, kamu lagi ngapain? Aku lagi baca psikologi anak. Kamu mau aku bantu jelasin nggak bagian yang ini? Oh boleh, aku juga nggak paham. Ya udah, sini aku jelasin ya. Seiring berjalannya waktu, sikap baik dan perhatian Reno membuat Mila menyukainya. Kayaknya kamu udah mulai suka Mil sama Reno. Emang kelihatan ya? Kelihatan kalau Reno nggak tuh kamu suka senyum sendiri. Mungkin sedikit. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengaitkan suatu hal dengan pengalaman yang menyenangkan atau tidak menyenangkan tanpa kita sadari. Proses belajar melalui hubungan antara stimulus dan respons ini disebut classical conditioning. Pada cerita berikut, kita akan melihat bagaimana perasaan suka yang dimiliki Mila terhadap Reno membuat bunyi notifikasi chat yang awalnya biasa saja menjadi sesuatu yang dapat memunculkan perasaan senang. Reno mulai sering ngechat Mila walaupun untuk hal-hal yang tidak penting. Tumben banget Reno ngechat aku. Cie, tumben. Ada apa tuh Mil? Tahu, dia nge-chat nanya lagi ngapain? Gak penting banget. Suka kali. Masa sih? Udah mas. Pada tahap sebelumnya, pesan dari Reno secara alami membuat Mila merasa senang, sedangkan bunyi notifikasi belum memiliki makna khusus. Namun, ketika dua stimulus tersebut muncul bersamaan berulang kali, proses pembentukan asosiasi mulai terjadi. Tahap inilah yang disebut proses conditioning atau pengkondisian. Kreatif. Kayak kamu tiba ada notif jadi semangat gitu deh Mil. Masa sih? Iya, jadi semangat gitu. Enggak. Enggak. Setelah mengalami proses pengkondisian berulang kali, otak Mila mulai menghubungkan bunyi notifikasi dengan perasaan senang yang biasanya muncul saat menerima pesan dari Reno. Akibatnya, bunyi notifikasi yang awalnya netral kini telah berubah menjadi stimulus yang mampu memunculkan respons emosional dengan sendirinya. Kamu belum tahu lah Mil itu chatnya dari siapa. Tapi cuma grup doang. Kamu kiranya dari Reno ya? Ya abis aku gak tahu kenapa setiap dengar notif aku udah senang duluan. Itulah yang disebut classical conditioning. Bunyi notifikasi yang awalnya netral, kini mampu memunculkan perasaan senang meskipun belum mengetahui isi pesannya.